Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya sehat dan tetap gembira. Ya adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan sekolah minggu online di rumah yuk. Tentu adik-adik sudah menunggu ya. Oke, tema kita hari ini yaitu tempat terutama untuk Tuhan. Apa itu? Nah, tentunya tempat terutama untuk Tuhan. Tempat yang utama di hati kita dalam hidup kita adalah Tuhan. Nah, adik-adik, bulan ini adalah bulan Rosario. Siapa yang di rumah punya rosario? Iya nih, kakak juga punya bulan rosario. Nah, bulan rosario ini kita menghormati Bunda Maria dengan cara berdoa rosario. Nah, di dalam keluarga pastinya adik-adik sudah diajak oleh mama, papa, eyang, engkong, kakung untuk berdoa bersama doa rosario. Oke adik-adik. Nah, kita hari ini mau berjumpa dengan kakak-kakak yang lain, mau bernyanyi, beraktivitas, dan juga adalah yang kita tunggu-tunggu. Siapa itu? Nanti Romo Damar akan hadir bersama kita. Oke adik-adik. Halo adik-adik Pia yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai acara sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dengan semangat. Adalah sukacita di hatiku, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Ayo kita menyanyi dengan penuh semangat, penuh sukacita bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat
sebelum mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu. Ya Bapa, Putra yang Kudus, amin. Bapa, selamat pagi. Terima kasih sudah menghubungi kami dalam sekolah minggu. Bapa, dampingi kami ya Bapa, supaya kami semakin beriman padamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Tuhan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Pasti adik-adik semua di dalam keadaan yang sehat, dan jangan lupa untuk terus-menerus semangat mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan Romo Danar di dalam PIA Sekolah Minggu di Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar bacaan dari kitab suci dari Injil Markus yang berbicara bagaimana ada seseorang yang datang untuk menemui Yesus, bertanya bagaimana sih Yesus supaya bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu Yesus memberikan jawaban kepada seseorang itu atau seorang pemuda. Jawabannya apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal ada syaratnya. Yang pertama, harus rajin berdoa, kemudian menghormati bapak dan ibu, harus berbuat baik, juga harus peduli kepada sesama. Lalu pemuda itu menjawab, "Itu semua sudah saya lakukan loh Tuhan Yesus." Tetapi Yesus mengatakan lagi, masih ada yang kurang. Apa Tuhan Yesus yang kurang bagi saya supaya saya bisa masuk dalam kehidupan yang kekal dan kehidupan yang abadi ke depannya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jualah segala milikmu,
entah itu rumah, mobil, dan apa yang kamu miliki, lalu kamu sumbangkan kepada mereka yang memerlukan bantuan, ya entah ke panti asuhan atau mereka yang sungguh-sungguh kekurangan. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Pemuda itu merasa keberatan sehingga tidak menjual hartanya dan tetap cinta pada hartanya dan tidak mau menjual hartanya dan juga tidak mau untuk memberikan kepada orang yang berkesusahan. Adik-adik yang terkasih, kita harus mau belajar untuk menjadi pribadi yang mau berkorban, mau rela untuk berbagi kepada sesama. Misalnya, Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita juga untuk rajin berdoa. Di bulan ini juga bulan Rosario, maka menjadi kesempatan bagi adik-adik untuk bisa berdoa Rosario, bisa bersama dengan mama papa di rumah, dengan kakak ataupun juga dengan adik. Supaya apa? Tadi Yesus mengatakan berdoa juga menjadi sarana untuk bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Kemudian juga adik-adik tidak lupa untuk menghormati mama, papa, bapak, ibu di rumah. Bagaimana juga memberi hormat kepada bapak, ibu, mama atau papa, juga kepada kakak ataupun kepada adik. Banyak yang bisa dilakukan, membantu pekerjaan rumah, tidak membandel. Kemudian juga ketika diberi pekerjaan ataupun disuruh orang tua itu segera dilaksanakan. Begitu juga ketika diberi tugas oleh bapak ibu guru di sekolah, dikerjakan dengan baik dan juga jangan lupa untuk dikumpulkan tepat pada waktunya. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan berani untuk menjual atau berbagi dari apa yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalkan adik-adik diberi uang saku oleh mama papa nih 10.000. Lalu ketika melihat ada orang yang kekurangan atau teman-teman yang berkekurangan, entah di jalan ataupun dimanapun, berani nggak adik-adik memberikan uang yang 10.000 itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, supaya mereka juga merasakan kasih yang luar biasa dari adik-adik semua. Atau membagi separuh, makanya tadi 10.000 ya 5.000 disumbangkan atau dibaktikan kepada mereka yang kekurangan, sedangkan yang 5.000 lainnya bisa digunakan oleh adik-adik. Maka apa yang diajarkan oleh Yesus itu sangat baik. Bagaimana kita juga bisa peduli kepada orang lain. Kita tidak mau terus-menerus melekatkan apa yang kita miliki. Misalnya di rumah, ketika diberi roti oleh mama papa, ya berani untuk berbagi kepada adik ataupun juga kepada kakak supaya juga merasakan hal yang baik. Berbuat kasih itu menjadi penting. Mengapa? Ingat, Tuhan itu menjadi tempat yang utama dalam hidup kita. Berarti bahwa hidup kita ini untuk berbuat baik, itu juga berbuat baik untuk Tuhan Yesus, juga untuk kepada sesama. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi tempat yang utama di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa meniru dan meneladan Yesus yang baik hati, yang murah hati, juga taat kepada orang tuanya, yaitu Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Juga Tuhan Yesus rajin loh untuk berdoa. Karena itu mari adik-adik mendengar bacaan tadi yang telah adik-adik dengarkan, untuk mengajak adik-adik semua untuk rajin berdoa ya di bulan Rosario ini. Kemudian menghormati mama papa, bapak ibu atau juga bapak ibu guru serta adik maupun kakak. Bagaimana juga berbuat kasih, kita tidak berbuat dosa, tidak mau ngeyelan, tidak membantah orang tua dan lain sebagainya. Tapi juga bagaimana kita harus berani berbagi kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang memerlukan bantuan-bantuan kita. Dari apa? Dari apa yang kita miliki. Maka adik-adik harus mampu ya untuk itu, supaya menjadi anak-anak Katolik, anak-anak Tuhan Yesus sendiri, dan kita pun senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian yang dapat Romo sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik
terbantu untuk menjadi pribadi yang mau berbelas kasih, mau berderma, dan juga tidak melekat terhadap apa yang dimiliki. Menempatkan Tuhan menjadi tempat yang utama di dalam diri kita, supaya kita senantiasa ikut apa yang diteladankan oleh Kristus. Terima kasih dan berkah dalam. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Dadah. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Tentunya sehat-sehat dan tetap semangat juga ceria ya. Nah, jumpa lagi dengan Kak Nona di sesi kreativitas. Dan kali ini kita akan membuat kreativitas seperti ini, 10 perintah Allah. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Yang pasti mudah dan adik-adik pasti bisa membuatnya. Yuk kita simak bersama-sama ya. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 lembar kertas karton atau kertas buffalo, kemudian beberapa lembar kertas lipat berwarna-warni, kotak bekas yang sudah dibuang tutupnya, lalu 10 buah stik es krim, alat tulis, gunting, dan lem. Yuk kita lanjutkan dengan cara-cara membuatnya ya. Yang pertama, kita ambil 1 lembar kertas karton, kita buat pola tangan kita di atas kertas karton tersebut. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita gunting pola tangan ini ya. Setelah kita potong, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Kita membuat 2 buah pola tangan seperti ini. Kalau sudah selesai, lalu kita tulis. Yang pertama adalah 10. Ya, angka 10. Lalu berikutnya adalah perintah Allah. Nah, seperti ini ya. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan membungkus kotak bekas ini dengan kertas lipat. Kita bungkus seperti kalau kita membungkus kado ya. Kita bisa menggunakan selotip untuk membantu merekatkan kertas lipat ini pada kotak bekas ini. Sudah jadi adik-adik. Kemudian kita ambil kotak yang sudah kita bungkus tadi dan 2 pola tangan yang bertuliskan 10 perintah Allah. Jangan lupa kita ambil juga lemnya. Kita akan menempelkan kedua pola tangan ini ke atas kotak. Kita beri lem di kotaknya ini. Lalu yang pertama kita tempelkan 10 di kotak ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik, kita beri lem lagi. Lalu kita tempelkan sisi satunya yang bertuliskan 10 perintah Allah. Nah, sudah jadi kotak tempat 10 perintah Allah kita. Selanjutnya kita akan membuat pola lingkaran ya. Adik-adik bisa siapkan uang koin Rp500 atau uang koin yang lain. Nah, kita akan membuat pola lingkaran dengan bantuan uang koin ini. Kita akan membuat 20 lingkaran seperti ini. Nah, setelah kita buat, adik-adik bisa menggunting pola lingkaran ini. Langkah selanjutnya adalah adik-adik siapkan 1 buah stik es krim dan 2 buah pola lingkaran yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa kita membuatnya 20 pola lingkaran ya. Kita beri lem di stik es krim ini. Lalu kita tempelkan pola lingkaran ini ke atas stik es krim. Nah, jangan lupa sisi sebaliknya kita beri lem juga.
Lalu kita tempelkan pola lingkaran yang satunya. Hasil akhirnya seperti ini ya adik-adik. Nah, stik es krim yang sudah kita tempel dengan lingkaran, kita beri angka di atas lingkaran tersebut. Kita beri angka 1 ya. Jangan lupa di sebaliknya juga diberi angka 1. Nah, nanti adik-adik lakukan juga untuk ke-9 stik es krim dan lingkaran seperti ini. Kemudian kita akan menuliskan perintah Allah yang pertama di atas stik es krim ini. Oke adik-adik, perintah Allah yang pertama adalah jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku melebihi dari segala sesuatu. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kita lakukan juga untuk ke-9 stik es krim yang lain. Diisi dengan 9 perintah Allah yang lain. Oke? Nah, Kak Nona sudah membuat 10 stik es krim yang lengkap dengan lingkaran nomornya dan kata-kata 10 perintah Allahnya. Apakah adik-adik sudah selesai juga membuatnya? Ya, jika belum jangan khawatir, masih banyak waktu. Dibuat dengan pelan-pelan supaya hasilnya bagus ya. Nah, gimana sesi kreativitasnya kali ini adik-adik? Seru kan? Dan yang pasti mudah banget cara membuatnya. Bagi adik-adik yang masih kecil, bisa meminta bantuan kakak atau orang tua adik-adik. Nah, kreativitas kita hari ini bisa juga untuk permainan loh. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Adik-adik bisa mengocok stik es krim yang ada di sini, lalu dengan mata tertutup mengambil salah satu stik es krim seperti ini dan melihat nomor yang ada di stik es krim. Kebetulan Kak Nona dapat nomor 3. Apa ya nomor 3? Perintah Allahnya ada yang tahu? Iya, nomor 3 adalah kuduskanlah hari Tuhan. Kita coba cek jawabannya ya, apakah betul? Wah, ternyata Kak Nona betul. Adik-adik bisa bermain ini ya tentunya dengan kakak atau adik atau orang tua adik-adik semuanya. Jangan lupa, perintah Allah ini tidak hanya diletakkan atau dipasang sebagai hiasan saja, tapi tentunya adik-adik harus menghafalkan 10 perintah Allah ini. Dan yang terpenting, adik-adik mengamalkan 10 perintah Allah ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, siap ya? Adik-adik pasti bisa, pasti hebat menjadi anak Tuhan Yesus yang sungguh amat hebat. Oke, dan jangan lupa untuk mengirimkan foto hasil kreativitas adik-adik ke Instagram @PiaParokiKudus atau WA grup orang tua Pia Paroki Kudus. Sampai jumpa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri sekolah minggu di pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu di pagi hari ini. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita hendak mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat-niat baik, kesehatan, keluarga, dan studi adik-adik sekalian, agar senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkah dalam. Halo adik-adik Pia, masih semangat untuk mengikuti sekolah minggunya kan? Nah, sebelum kita menutup acara sekolah minggu pada hari ini, ayo kita nyanyi bareng-bareng, menari bersama juga. Bisa mengajak kakak, adik, papa, mama, atau semua yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu yang kedua tadi. Ayo, apa judulnya? Kuat, hebat, besar.
Ayo kita menyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah, adik-adik, hari ini, minggu ini, kita semuanya sudah senang, sudah mengikuti sekolah minggu online bersama teman-teman dan bersama kakak-kakak. Nah, tema kita hari ini yaitu tempat terutama untuk Tuhan. Seperti yang Romo Damar katakan, kita harus selalu berdoa, selalu berbuat baik. Supaya apa? Supaya Tuhan ada di hati kita. Adik-adik, seperti bulan ini adalah bulan Rosario, yaitu kita harus menghormati Bunda Maria dengan berdoa Rosario. Ya, adik-adik, jangan lupa kalau nanti di rumah Mama, Papa berdoa Rosario, adik-adik ikut ya. Kalau misalnya Bu, aku belum bisa, tidak apa-apa, ikut saja. Yang penting adik-adik tetap berdoa bersama keluarga. Kalau mamahnya lupa, diingatkan. Dan adik-adik punya waktu sendiri berdoa. Untuk bulan ini yaitu bulan Maria, bulan Rosario, berdoalah Salam Maria setiap hari. Oke adik-adik? Iya, kakak-kakak percaya adik-adik adalah anak-anak yang hebat. Oke, minggu depan kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Kakak-kakak tunggu ya adik-adik ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.